Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di sini. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Zaki Tasakif dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai salah satu metode investigasi insiden, yaitu SCAT atau biasa diketahui adalah merupakan Systematic Cause Analysis Technique. Presentasi ini saya lakukan sebagai tugas untuk mendapatkan gelar non-edukasi CUOHSMS dari PT QHSSE. Berikut yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Oke, dimulai dari latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bertujuan untuk melindungi para pekerja dimanapun kerjanya, alat keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Menjadi keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja dan memelihara serta menggunakan sumber-sumber produksi secara aman dan efisien. Dalam rangka mengidentifikasi sebuah akar masalah, sebuah kejadian, perlu mengadopsi teknik-teknik investigasi, yaitu dengan mencari alasan mengapa sebuah kecelakaan terjadi, belajar dari kesalahan sebelumnya, dan melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan serupa dapat terjadi kemudian hari. Contohnya dengan tindakan-tindakan proaktif yang salah satunya akan saya jelaskan, yaitu tentang Systematic Cause Analysis Technique. Sebelum kita masukin ke metode SCAT, kita harus tahu dulu bahwasanya root cause analysis adalah sebuah metode sederhana untuk membantu para investigator untuk menentukan apa, bagaimana, dan yang paling utama adalah mengapa hal tersebut atau sebuah kecelakaan itu dapat terjadi. Untuk memastikan proses root cause analysis berlangsung efektif, kita harus memilih metode-metode investigasi yang paling tidak mencakup 3 komponen kunci yang dapat menjelaskan dan menyajikan secara sistematis bila insiden yang sama terulang kembali, serta faktor-faktor pendukung apa sehingga insiden itu bisa terulang. Kita lanjut. Penelusuran akar masalah. Jadi penelusuran akar masalah dilakukan secara sistematis, yaitu dengan mengaitkan silang beberapa faktor tersebut di atas secara berurutan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat 3 komponen yang perlu dilakukan, yaitu 1, memiliki metode yang dapat menggambarkan dan menjelaskan urutan insiden dan faktor-faktor pendukung terjadinya insiden tersebut. Yang kedua, dari urutan insiden dan faktor-faktor pendukung tersebut dapat dilakukan identifikasi terjadinya kegagalan proses dan kondisi kritis dari terjadinya sebuah insiden. Yang ketiga, berdasarkan kondisi tersebut, maka disusun sistematika penelusuran insiden untuk mencari penyebab dari faktor organisasi dan manajemen sebuah perusahaan sehingga terjadinya sebuah insiden. Oke, kita masuk ke intinya nih. Systematic Cause Analysis Technique adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh International Loss Control Institute atau ILCI yang digunakan untuk menentukan akar penyebab dari sebuah insiden setelah hal-hal yang mungkin berhubungan dengan insiden tersebut ditentukan. Metode ini menggambarkan bahwa proses terjadinya sebuah insiden adalah seperti serial efek domino. Mungkin kita semua tahu ya, kalau misalnya kartu domino itu kalau dijatuhkan kan akan berefek ke kertas-kertas atau kartu-kartu yang lain gitu. Dari beberapa komponen kalau di SCAT nih, seperti 1, kurangnya pengawasan atau kontrol, penyebab dasar, penyebab segera atau langsung, kemudian insiden itu sendiri, dan kehilangan.
nyawa seseorang, properti, proses kerja, atau dan lain sebagainya. Jadi seperti yang kita bisa lihat bahwa di sebelah kanan nih, dari bawah itu lack of control, basic cause, direct cause, loss, and loss. Gitu. Jadi mungkin seperti aliran gitu ya, dari lack of control sampai ke loss-nya. Jadi kita masuk ke struktur SCAT. SCAT itu dibuat dalam bentuk tabel atau diagram yang nanti akan saya tampilkan setelah ini. Yang terdiri dari 5 bagian yang saling mempengaruhi seperti efek domino. Namun dengan sesudahan terbalik. Yang akan saya jelaskan nih sekarang. Yang pertama adalah bagian atau tempat untuk menuliskan keterangan dari sebuah insiden tersebut. Kayak di gambar sebelumnya ada lack of control gitu. Terus yang kedua, bagian kedua nih, berisi kategori dari kegiatan kontak dengan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah insiden. Seperti misalnya kontak dengan listrik, panas, dingin, atau ditabrak, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga adalah penyebab langsung nih, yang umumnya bisa menyebabkan insiden. Yang mana yang menyebabkan insiden itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah sikap kerja tidak standar atau tidak aman. Yang kedua itu kondisi kerja tidak standar atau tidak aman perlengkapan dan keamanannya. Kemudian bagian keempat nih, menjelaskan dasar penyebab dari terjadinya sebuah insiden. Ini terbagi 2 kategori juga. Yang pertama adalah faktor personalnya. Termasuk di dalam kategorinya adalah faktor stres fisik, psikologis, ketidaktahuan, motivasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kategori kedua itu faktor pekerjaan, kepemimpinan yang kurang baik, kurangnya peralatan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Yang pertama itu kan pendeskripsian kecelakaan atau insidennya. Jadi kayak potential loss-nya itu kita dapat ketahui dulu nih. Kemudian ada type of contact atau near contact. Terus yang selanjutnya ada direct cause, penyebab langsung. Terus basic atau underlying cause yang penyebab dasar lah ya, bisa kita bilang. Kemudian control action needs. Yang ini kita masuk ke penyusunannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penulisan deskripsi insiden blok paling atas dari bagan. Kemudian dilanjutkan penilaian berdasarkan potensi kehilangan dari insiden tersebut, dimulai dari jenis insiden yang terjadi, kemudian ditelusuri alur penelusurannya ke arah penyebab langsung, penyebab dasar yang berhubungan dengan insiden, terakhir sistem yang diperlukan untuk mengatasi atau menghindari terjadinya insiden tersebut. Seperti itu. Ini tahapannya udah saya jelaskan ya tadi, cuma kira-kira lebih singkatnya seperti ini. Dari 1 sampai 5. Kemudian ini tujuan dan manfaat SCAT ya. Memeriksa efektivitas investigasi kecelakaan, kemudian mengembangkan efektivitas pengendalian kecelakaan, dilanjut dengan pengingat akan penyebab dan pengendalian terhadap kecelakaan. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi penyebab kecelakaan. Kemudian ini merupakan keunggulan SCAT ya. Jadi, dalam melakukan analisis masalah atau identifikasi insiden, untuk memperkuat hasil analisis sesuai dengan 5W1H, maka akar penyebab masalah dapat dianalisa dengan metode SCAT. Sebagai teknik analisa yang menyediakan serangkaian pertanyaan yang bisa membantu peneliti untuk menemukan penyebab kecelakaan berdasarkan kategori-kategori yang telah dibuat dengan metode SCAT tentunya. SCAT itu dikatakan unggul karena bisa dilihat dari teknik-tekniknya, perancang tabelnya, itu bisa kita lihat dan dijabarkan sangat-sangat sistematis gitu. Karena kita bisa tahu apa aja yang menyebabkan sebuah kecelakaan terjadi gitu. Seperti itu, dan kekurangannya juga ada sebetulnya. Jadi kalau misalnya diperlukan untuk analisa bentuk kerugian yang lain, dibutuhkan bagian yang lain juga gitu. Karena nanti kita bisa lihat, nah ini kita masuk ke contoh tabel SCAT-nya. Dari tabel pertama kan uraian kejadian atau bahayanya nih. Bisa dilihat
jenis-jenisnya di sini kan bisa manusianya, bisa peralatannya, proses produksinya, gitu. Terus kita bisa menjabarkan nih sifat lukanya seperti apa, sifat kerugian peralatan atau proses proses produksinya seperti apa. Kemudian dilanjut dengan kategorinya mungkin ya. Di sini kita bisa ringan, sedang, berat, atau meninggal dunia. Terus bisa diperbaiki atau tidak bisa. Terus dilanjut ke bagian selanjutnya, evaluasi potensi, potensi kerugian jika tidak terkendali. Kemudian kita di sini bisa menjelaskan juga di tabel ini jenis kejadiannya seperti apa nih. Gitu. Terus dilanjut dengan penyebab langsungnya apa. Banyak tuh kategori-kategorinya. Kondisi di bawah standar atau pelaksanaan di bawah standar. Kemudian ini masuk ke penyebab dasar atau akar masalahnya. Dari faktor-faktor manusianya, seperti kemampuan fisik, kemampuan mental, stres fisik, stres mental, kurang pengetahuan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Ada 15 poin di sini. Kemudian ini sistem yang diperlukan. Apakah dari kepemimpinannya, pelatihan kepemimpinan kah, inspeksi, prosedur dan analisa tugas kritis, investigasi kejadian, observasi tugas, kemudian kesiapsiagaan keadaan darurat. Begitu selanjutnya. Sekitar ada 20 poin di sini. Dan mungkin seperti yang bisa sedikit saya sampaikan di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan juga untuk menjelaskan sedikit tentang metode SCAT. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.